Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Tentang Ahok, Basuki Cahayapurnama. Akhirnya Pak Basuki Cahayapurnama diperiksa sama Kejaksaan Agung tentang perkara di Pertamina. Ya pasti ya oplosan pertama gitu. Kalau lihat durasi pemeriksaan bekas komisaris utama Pertamina itu serius banget kayaknya. Kejaksaan benar-benar pengen menggali, mendapatkan semua hal yang dibutuhkan buat membongkar. Jangan sampai ada yang tercecer, dan itu bagus. Loh, dia didengar keterangannya sampai 8 atau 9 jam lamanya. Orang nganggo mangan apa ora 8 jam. Loh, Pak Ahok penak tinggal jawab. Tur ora poso itu, enggak puasa, dia Kristiani. Dia nggak tahu kalau pas Paskah dia puasa 40 hari, nggak tahu. Nah, pemeriksaannya mungkin ada yang puasa, yang pemeriksanya itu. Wah, ibadahnya saya gede pahala ini. Dari sudut umum loh ini. Pemeriksaan ini hal yang biasa sebenarnya ketika dia memeriksa seseorang untuk menggali bahan-bahan untuk dipakai membongkar sebuah kasus, itu hal biasa. Ini sebab ada kewenangannya komisaris yang semestinya atau bisa mendeteksi atas kasus-kasus yang terjadi di Pertamina. Yo, kalau mau jujur, pemeriksaan Pak Ahok ini idealnya kan belakangan, carry lah nanti itu untuk melengkapi pemeriksaan yang sudah dilakukan. Sing duluan sudah pasti, tidak hanya pemeriksaan pada tersangka, tapi pada jajaran komisaris di PT Pertamina Patraniaga, itu anak perusahaannya PT Pertamina. Dan kasus oplosan ini yang kena jerat itu para direksi subholding anak perusahaannya Pertamina. Loh, jajaran PT Pertamina Patraniaga yang punya komisaris sendiri. Kalau Ahok dulu kan komisaris PT Pertamina, bukan Patraniaga loh. Makanya mereka yang duluan dipanggil. Apakah para komisaris itu sudah dimintai keterangan atau dilewati, saya nggak tahu. Pembegawan kok belum nemu kabarnya itu. Komisaris Patraniaga diperiksa. Ya semoga dipanggilnya Pak Ahok. Dia orang baik, orang jujur. Meskipun wah omongannya yo wasar, galak. Ya orang jujur, orang lurus tuh biasanya kalau ngomong losdal, nggak au. Nah, ini dipanggilnya Pak Ahok itu bukan semacam mancing saja loh. Biar ular atau targetnya muncul untuk digebuk. Enggak. Lantas disikat sama kejaksaan. Enggak. Yang membuat lucu dan bikin Begawan itu kemekelen. Ketawa-ketawa. Kan yang dipanggil kejaksaan itu Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Loh, kenapa yang marah-marah malah Andre Rosiade? Lo bayangkan loh, apa urusannya kejaksaan mau memanggil siapa? Kok yang emosi malah dia? Coba deh dipikir wae. Sudah begitu tuduhan sama emosi yang meledak-ledak di rapat DPR. Waktu ada rapat Komisi 6 sama Pertamina. Wah, ternyata Andre itu ya sering jalan bareng sama maling-maling itu di Patraniaga. Saya nggak nuduh, cuma kelihatannya dia akrab itu sama para tersangka pengoplos Pertamax. Makanya sama Ahok begitu marahnya dia. Lu tenan loh. Marah-marahnya itu persis kita nagih utang sama orang yang utang ke kita, ke teman. Dia emosinya lebih tinggi daripada yang ngutangin. Nah, semoga kalian yang masih pada punya utang dan dilunasi ya pas puasa nih. Jangan sampai dibawa mati, bahaya. Nah, pas ada kesempatan bicara,
dikasih durasi panjang di Komisi 6 itu. Andre Rosiade malah separuh isinya marah-marah ke mantan Gubernur DKI, Pak Ahok. Hubungannya apa itu loh? Harusnya kan ikut mendorong ketika Ahok dipanggil untuk membongkar semua kasus-kasus di Patra Niaga, oplos Pertamax ini. Jangan-jangan takut dia keseret-seret. Sepertinya mertua pemain bola timnas Pratama Arhan ini punya dendam pribadi. Wanyele ra karuan ini si Andre ini sama Pak Ahok ini. Kalau menurut analisa Begawan loh, tak pikir-pikir ya gitu. Lawang Pak Prabowo saja loh, gak punya dendam sedalam itu loh sama Pak Ahok. Malah dia yang ngereok, ngereok tahu, ngamuk. Loh, pasti para petinggi Pertamina sama Patra Niaga yang hadir di rapat komisi pada bingung. Mungkin batin mereka itu bertanya-tanya, ini orang kenapa sih kok malah ngamuk-ngamuknya ke Ahok? Bukan ngamuk-ngamuknya pada maling-maling, rampok-rampok, pengoplos Pertamax kok malah ke Ahok. Ini orang ngapain sih? Pasti ada pikiran begitu tuh, yang hadir di rapat di Komisi 6 itu. Ini gak ada urusannya soal rapat. Orangnya juga gak ada. Pak Ahok kan gak ada tuh. Disebut berulang-ulang sama Andre. Mungkin ya seperti itu dalam pikirannya para yang hadir. Loh, secara subjektif dia menyebut bila mantan suami Ibu Veronica Tan itu mau dipansos atau numpang tenar, melu populer dengan keberanian kejaksaan era Prabowo ini. Loh. Oh, ini lah uzon. Lah pada kan kami ini wong pada nggak paham. Rakyat wis cerdas. Mana melihat pejabat yang baik, yang jujur, yang kredibilitas, yang penjilat, yang koncone maling, koncone koruptor. Masyarakat sudah tahu. Tapi kita mau apa? Nggak bisa apa-apa. Apa dikira kita tidak tahu apa-apa? Loh, apakah tepat sebuah institusi penegak hukum akan membisu dan tuli waktu ngusus kasus hukum? Mereka akan memanggil dan meminta keterangan siapapun, dan itu hak yang bisa membuat kasus ini bisa terbongkar makin jelas dan terang benderang. Keterangan bekas komisaris utama Pertamina itu sangat dibutuhkan untuk melengkapi konstruksi kasus biar sebening akuarium dengan filter yang terus-menerus mengalir. Semua udah ditangkap itu. Para maling-maling rampok pengoplos Pertamax itu. Yang jumlahnya 19. Harusnya lebih itu. Mosok duit semono ribuan triliun dipangan wong 19 ora mungkin. Loh, kalau memang Gerindra atau Andre tidak terseret, ya kalem saja bos. Nggak usah bengok-bengok. Nggak usah marah-marah. Harusnya seneng no. Patra Niaga bisa dibongkar habis dan Ahok ikut-ikut bongkar, harusnya seneng sebagai pejabat. Jangan takut kalau memang nggak tersangkut. Loh, memang numpang ternanya Pak Ahok. Misalnya biar populer itu buat apa bagi Pak Ahok? Pak Ahok itu sudah populer, Bung. Sudah terkenal. Lebih terkenal Ahok daripada Anda. Kan Pak Ahok nggak lagi kampanye, enggak. Dia enggak punya tujuan apa-apa. Wis gak ada pilihan apa-apa loh. Nah, numpang supaya apa? Oh, gak jelas banget ini wakil rakyat ini. Pak Ahok itu diusung di pilkada ulang gitu maksudnya. Ya ora iso. Lah Pak Andre kan muslim loh. Rapatnya di bulan Ramadan. Lah kok sampai nyebut kata bacot. Iya, bacot itu mulut kotor. Kan jora patut blas. Pada bulan Ramadan, bulan suci seperti ini, seorang muslim teriak-teriak dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Malu Pak sama rakyat. Sama rakyat sudah memilih Anda khususnya. Kalau saya nggak milih, ngapain saya? Ora urusan. Lu berdebat keras silahkan. Memang di Senayan sana itu memang tempat untuk berdebat, untuk membela rakyatnya. Nah, sebagai wakil rakyat, ya harus mendukung penegakan hukum. Harus membela rakyat yang dirugikan.
Bukan malah bengok-bengok marah-marah. Anda itu wakil rakyat apa wakil apa? Lu hanya saja gunakanlah kata-kata baik jika marah. Logika yang sehat, omongannya sing genah. Bagi wakil rakyat omongannya pasaran itu. Andre itu selain mencaci, disebut pula bila bekas gubernur Jakarta itu sebagai omon-omon. Weh, omon-omon yang mana? Sepengetahuan saya, selama Pak Ahok jadi pejabat, baik DPRD, DPR, bupati, sampai wakil gubernur dan gubernur, nggak pernah omon-omon tuh. Semua dieksekusi dilakukan dengan sangat baik, kinerjanya sangat memuaskan. Lah kalau omon-omon dan tidak seorang pejabat, yang memutuskan tuh rakyat, biar kami yang menilai, bukan Anda. Gini aja deh, andai Bung Andre itu merasa begitu, munculnya Pak Ahok itu hanya pansos. Panggil saja dia ke Komisi 6. Teh Rike Diah Pitaloka kan usul begitu. Panggil Ahok, kan begitu. Kenapa ditolak sama Andre? Anda itu hanya berani ngonek-ngonek kayak bacot-bacot kayak Pak Ahok, tapi orangnya nggak ada. Kalau berani panggil dan marahin dia Pak Ahok itu, maunya apa? Kalau berani, nggak berani debat langsung kan? Atau takut berhadapan sama orang jujur begitu? Kalau orang takut berhadapan dengan orang jujur, berarti Anda itu nggak jujur. Hati-hati loh Bung Andre. Orang baik itu dilindungi sama Tuhan. Omongnya itu malati kalau bahasa Jawa. Bisa kena karma sendiri kamu. Ini sudah banyak buktinya. Orang-orang nyerang Ahok dan nuduh macam-macam. Tiba-tiba jatuh sakit. Padahal harusnya nggak apa-apa. Tuh Bung Hotman Paris. Setelah memfitnah Pak Ahok di Singapura. Sekarang dirawat di rumah sakit. Ya enggak tahu itu karena kecapean atau kebetulan. Ini Begawan bukan ngancem loh ini. Oh, aku bukan dukun, saya bukan paranormal, saya bukan siapa-siapa. Bukan ahli telepati, bukan pakar supranatural, apalagi udah rukun. Ini yang tak lihat itu dari fenomena-fenomena saja, fakta kejadian yang kami lihat. Nek pemanggilan Pak Ahok bikin Pak Andre atau Gerindra tidak nyaman, gak sreg, dan menduga ada motif politik dengan podcast Pak Ahok, ya panggil ke DPR. Datangkan Ahok untuk ditanyain. Dionek-onek di situ nggak apa-apa. Pak Ahok tuh biasa dionek-onek kok. Oh, dibledes ke penjara aja dia dengan gagah berani masuk nggak apa-apa. Dilakoni. Lo kenapa usulan Teh Rike ditolak? Kan yang aneh Andre. Beraninya bacot-bacotkan orang tapi orangnya nggak ada. Panggil tuh, dihadirkan. Lalu dicecar sepuasnya Pak Ahok tuh biar terbuka semua di hadapan rakyat. Siapa yang mengambil keuntungan dengan kasus oplosan ini? Dulu Pak Andre ini yang sempat nuding Pak Ahok komut rasa takut. Dan akibatnya akun medsos dia diserang sama rakyat. Netizen berondong akun panjenengan. Kayak gitu kok disebut Pak Ahok punya buzzer. Nggak punya. Punya pendukung bayaran. Ngapain bayar buzzer? Kita itu mendukung dengan melihat pribadi, melihat kebijakan. Pak BTP nggak punya duit buat bayar buzzer. Terus tidak ada gunanya tuh buzzer dibayar sama Ahok. Karena dia sudah banyak pendukungnya. Pendukung orang-orang yang benar. Yang mendukung Ahok itu orang-orang yang nalar. Lah iya rakyat itu kan ngerti benar tuh. Mana yang lurus, mana yang bengkok, bos. Kami ini melihat rekam jejak politisi sesuai dengan apa yang mereka jalani. Apa yang mereka lakukan. Kinerja mereka yang kita nilai. Politisi itu akan dibela rakyat. Sepanjang jalannya benar, lurus. Dan begitu ketahuan bengkok, delewer, konslet dengan nurani rakyat. Ya terima saja risikonya. Diserang balik sama netizen plus 02. Plus 02. Plus 62. Nah contohnya banyak banget. Dan salah satu yang fenomenal. Ya Pak Jokowi, Gibran dan Kaisang. Yang dulu banyak pendukungnya ketika sekarang belok, netizen menyerang. Bisa-bisa. Dulu mereka bertiga kurang banyak gimana? Dipilihin rakyat. Termasuk Begawan. Sekarang apa Andre gak ngerti tuh. Gimana publik menyorot mereka bertiga. Kami ini juga nggak dibayar partai.
Tidak mati urip melu banteng. Enggak ada. Anda memang salah. Ada orang PDIP misalnya salah, ya tetap tuh tak kritik. Saya kritisi. Dan sejak kemunculannya Pak Basuki di pentas politik nasional jadi wakil gubernur Jakarta, jabat gubernur nerusin Jokowi, dipolitisasi kasus ayat dan mayat, hingga jadi komisaris utama Pertamina. Masih konsisten dengan sikap baiknya, sikap jujurnya, kredibilitasnya. Andai Pak Ahok hanya ngejar duit misalnya, golek sugih, korupsi no. Ngapain waktu mau pilpres kemarin dia mundur, melepas jabatan dengan gaji setahun belasan miliar dari komisaris Pertamina. Bu Mega nggak memerintahkan Pak Ahok mundur loh itu. Malah ditanya, kenapa mundur? Kamu nanti nggak punya pekerjaan loh. Ditanya sama Mbak Mega itu, Pak Ahok itu. Lo sama kayak Mas Pram. Ke Bu Risma, ke Bu Bintang Yoga, malah tekan detik ini siapa kepala LKPP. Masih dijabat sama Mas Hendi tuh, mantan cawagup Jawa Tengah yang dikalahkan Pak Lutfi karena cawe-cawe. Nah ini menandakan bertarung politik itu ada komitmen dan ada konsekuensi. Dudu bacot-bacotan kayak mulutnya Bang Andre yang ngonek-ngonek ke Pak Ahok di kancah politik di Senayan, tempat yang terhormat. Tapi sing dionek-onek rene. Wakil rakyat kok omongannya nggak disaring, nggak difilter. Hobinya menstigma. Itu namanya zolim. Dan tanpa argumentasi yang mendasar loh. Nah, para pemilih Andre pasti pada nyesel tuh. Jadi wakil rakyat. Kok bicara nuruti emosi diri sendiri. Lo bicara atas nama pribadi, bukan atas nama rakyat. Basar yang komentar di akun medsos dia itu menunjukkan kepedulian mereka. Kecewa sama posisi Andre jadi wakil rakyat. Dan setelah Pak Ahok diperiksa, usai keluar dari kejaksaan selama 9 jam, apa yang disampaikan dia? Malah katanya kejaksaan lebih punya banyak data dibandingkan dirinya. Dia mengakui. Kalau sudah begitu, apa komentar Andre? Kan malu dia, kisinan. Dapat malu akhirnya. Wis berpikir negatif kepada Pak Ahok. Pak Ahok sampai bilang, yang dia ketahuiannya sekaki. Sekejaksaan. Tidak ada secuil apa yang didapat data-data dari kejaksaan. Kejaksaan lebih komplit. Dan kader PDIP itu justru malah membantu kejaksaan. Soal data-data apa yang dibutuhkan, dia akan bantu, dia akan bongkar, dia akan buka. Sebagai komisaris utama perusahaan super holding, dia nggak bisa menjangkau. PT Pertamina Patraniaga nggak bisa menjangkau karena ada komisaris sendiri. Ngecek-ngecek operasional subholding nggak bisa. Sementara Pertamax oplosannya kan ada di sana. Dan itu tugasnya Patraniaga. Ada di anak perusahaan Pertamina. Dengan begitu informasi yang didapatkan dari Pak Ahok dipakai membongkar apa-apa saja yang belum diperoleh. Atau informasi yang masih terkunci. Lah malah rakyat kasih support ini ke kejaksaan. Ayo Kejaksaan Agung. Andai ada sesuatu yang sudah dibongkar dan waktu dipanggil Pak Ahok nggak bisa atau pura-pura nggak ngerti. Dia bisa kena sendiri. Maka rakyat mensupport Pak Ahok. Jujur aja lah. Apa yang dia ketahui sampaikan. Loh, ya siapa tahu. Jebul Pak Ahok ikut bermain di perkara ini, ya siapa tahu. Kita harus dukung kejaksaan. Tapi menurut Bugawan nggak mungkin Pak Ahok ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nggak berani dia datang kejaksaan. Bukan saja semua pihak-pihak yang ruwet yang bikin rakyat dan konsumen Pertamax dirugikan habis-habisan tentang itu. Sikat. Kita dukung Kejaksaan Agung. Malah dari penjelasan pria asli Bangka Belitung ini, itu menegaskan. Pak Ahok itu mengatakan bahwa faktanya itu bukan ngoplos BBM loh. Itu mudah ketahuan dengan banyaknya konsumen yang dirugikan. Lah, boy, mungkin ada hal lain nih, yang kita bisa jadi beda memahaminya. Penting dibongkar sih lah. Entah itu dioplos atau dikasih obat kimia, serang ngerti. Yang penting dibongkar dulu. Apa yang dilakukan oleh para maling-maling di Patraniaga. Kejaksaan tidak boleh tutup mata
atau tutup telinga. Orang-orang sing bengok-bengok ora cetha di berbagai kasus apapun. Penegak hukum harus terus dilakukan. Biar nggak makin hari rakyat malah nerima kerugian yang sangat gede. Hati-hati Pak Andre. Silahkan bertemu dengan Ahok. Siapa yang salah pasti nanti akan seleh. Pesan Bengawan. Salam Bengawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.